mulai saking Nabi Adam nganti dino terakhir, yaitu orang yang paling terakhir nantinya dikumpulkan di dalam satu tempat. Saat dikumpulkan itu ada bagian yang selalu mengumandangkan panggilan. Panggilan yang ketiga ini adalah mencari golongan orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia ini senantiasa ingat kepada Allah ketika keasikan di dunia itu, di mana banyak orang yang lupa ketika melakukan sesuatu dan alias kesenangan. Tidaklah tulihim tijarah. Wong lanang sing nang kono iki mau orang lain atau orang ngengok tidak memalingkan kesibukan di dalam tijarahnya, di dalam perdagangannya. Perdagangan yang rata-rata orang itu sibuk dengan kesibukan dia harus menghitung angka-angka supaya dia mendapatkan keuntungan, supaya dia tidak merugi, tapi tetap eling nanggung pangeran. Sebelum masuk eling nanggung pangeran itu selalu menanamkan kejujuran di dalam setiap perdagangan yang dijalankan, Mas. Perdagangan yang jujur sesuk bakal dikumpulno karo as-siddiqin. Karena pengusaha itu terdiri dari beberapa macam golongan. Ada pengusaha yang digolongkan golongan yang putih, alias orang-orang yang bukan hanya sekedar menjadi pengusaha, tapi tujuan dari dia menjadi pengusaha itu adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah melalui jalur usaha. Ada yang pengusaha itu digolongkan pada golongan praktis alias golongan hitam. Pengusaha yang digolongkan di dalam golongan putih, di dalam perdagangannya itu tidak meninggalkan hukum-hukum Allah. Dia senantiasa ketika melakukan perdagangan, melakukan transaksi, ini senantiasa didasari dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hukum perdagangan itu di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Dewa wong sing padha iman, ojo mangan panganan sing hasilno dari sesuatu yang tidak halal di dalam melakukannya. Di dalam perdagangan itu terjadi sesuatu nanti hukum-hukum yang dimana nanti di dalam Al-Qurannya yang perdagangan itu tidak akan lepas dari adanya huruf sesuatu
yang menipu sesuatu yang merusak di dalam perdagangan itu sendiri. Hanya di dalam aturannya khudh min amwalihim shadaqatan tuqahhiruhum. Nanti setelah proses perdagangan ini dilakukan secara betul, aturan-aturan yang jelas yang tidak saling merugikan. Aturan di dalam perdagangan Islam itu tidak saling merugikan, tapi saling menguntungkan. Sehingga dasar dari setiap perdagangan itu didasari dengan adanya alias dilengkapi dengan sesuatu yang paling yang paling penting, yaitu antarobi. Menjadi hukum di dalam perdagangan itu adalah antarobi. Karena di dalam perdagangan ini ada sesuatu yang mungkin harganya mahal, tidak sesuai dengan ini, tapi didasari dengan antarobi. Tidak semuanya perdagangan itu dengan harga misal. Ada perdagangan yang di situ itu harganya tidak masuk di dalam harga misal. Harga yang sewajarnya lah istilahnya, seumumnya. Ini perdagangan di dalam bidang seni. Tidak ada patokan khusus di dalam perdagangan seni itu tidak ada. Karena kalau orang sudah senang dengan sesuatu itu, dia rela mengeluarkan berapapun dari segi materinya untuk kepuasannya, barang-barang itu. Itu kan nilainya ada di atas sesuatu yang wajar. Padahal barangnya yang terlihat, tapi karena orang itu melihat dari seninya, maka akan terjadi sesuatu yang ini diperbolehkan kalau memang antara ada sesuatu di dalam hukum Islam itu adalah sesuatu yang berlaku secara umum. Kalau memang itu adalah umum. Nah, kalau sesuatu yang tidak berlaku secara umum karena itu tidak umum, barang-barang itu tidak umum. Tapi ada saja orang-orang yang senang dengan adanya barang-barang. Nah, di dalam hukum perdagangan ini penekanannya itu adalah antarobi. Penekanannya itu adalah antarobi. Maka nanti di dalam transaksinya beberapa sesuatu yang mencampuri di dalam transaksi tersebut, tawar-menawarnya ada sesuatu yang kotor. Saling di situ mempertahankan. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang kadang-kadang bohong. Wah, ini akan menjadikan perdagangan itu tidak lagi bersih. Maka di dalam Islam, bagaimana untuk membersihkan sesuatu yang sering terjadi? Maka termasuk fungsi dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam masalah-masalah kehidupan ini, termasuknya adalah masalah zakat. Maka di situ Allah menekankan tutahhiruhum, diambil hartanya alias dikeluarkan zakatnya di dalam setiap penghasilannya tersebut kalau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum Islam. Sudah haul apa belum? Sudah mencapai nisab apa belum? Nanti di dalam setiap amalia Islam itu ada ketentuan-ketentuannya dalam rangka apa? Tutahhiruhu, membersihkan di dalam setiap harta
yang kadang-kadang itu menjadi hak orang-orang yang wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu oleh Islam digenahno. Ben nang niku nek mangan nang kono akhire dadi barokah, ora dadi penyakit. Nek barokah ya dadine amalia ya amalia barokah. Nek amalia barokah karena sumbernya dari sesuatu yang betul, yang menuju keberkahan, maka di dalam berpikir ya pikirannya berpikir sesuatu yang baik, tidak berpikiran yang rusak. Maka pengusaha-pengusaha yang di dalam golongan ini adalah pengusaha yang senantiasa memegang aturan-aturan yang diatur oleh Allah, maka tetap bukan hanya sekedar nilai materinya, tapi tetap menjunjung tinggi di dalam keabsahan di dalam setiap perdagangannya. Jadi ketika orang itu menawar barang, ketika orang itu mendirikan pabrik, ketika seseorang itu membuat produk, maka produk ini bukan hanya sekedar yang bisa hanya produk saja. Orang-orang yang di dalam golongan putih ini adalah melihat sisi kemanfaatan apa yang dia produksi di dalam usaha peluang tersebut dipertimbangkan. Banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kalau tidak dipertimbangkan, maka akan terjadi banyak produksi-produksi yang merusak di dalam kehidupan masyarakat. Maka ini peluang yang seperti ini adalah diambil oleh mereka yang golongan hitam. Pengusaha-pengusaha yang penting nang kono bisa menghasilkan, tidak memperdulikan dari setiap produksinya, yang diproduksi tersebut adalah bagian dari merusak masyarakat. Gawe pabrik minuman keras. Karena menurut Islam sesuatu yang merusak maka tidak diperbolehkan. Kadang mendirikan ya pabrik ekstasi atau di situ mengembangkan narkoba dan yang lainnya, kan peluang semuanya. Dan nilainya juga sama dengan nilai-nilai yang memberikan sesuatu keuntungan. Tapi pengusaha-pengusaha yang di situ wedi nanggone pangeran, dia tidak akan sedikit pun pernah berpikir untuk memproduksi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau membuat produksi makanan, maka dia tetap menjaga produknya tersebut yang memberikan manfaat, bukan hanya sekedar laku di masyarakat. Jadi dodol sing nang kono iku iso ndadekno wong lara nek mangan. Barang kedaluarsa sekarang kadang-kadang rupa mie sing ora payu remekan ngoten niku kedaluarsa diolah menjadi mie remes kayak sampean sing seneng ngoten niku dikei bumbu. Wis ora krasa nang kono iku mie kedaluar. Jadi diolah. Yang penting menghasilkan. Dia beli dari barang-barang yang akhir dari pabrik karena dia pikirannya main, diolah. Yang penting beli mesin kemasan yang baik. Dikemas dengan kemasan yang baik. Kita itu kadang-kadang kalah di dalam packingnya, di dalam pengemasannya. Kalau memang bertarung di dalam bisnis itu kadang-kadang kualitas tidak kalah, tapi kadang-kadang kalah di dalam pembungkusnya. Beli mesin packing yang harganya 100 juta sudah dinangkono iku di packing sing ndadekno arek cilik ngoten senenge ora ukur. Nah wis
ngerti panganan sing nang kono iku kedaluarsa utawa yang membahayakan, tetap diproduksi karena dia mendapatkan laba yang begitu banyak. Beli hanya kisaran 100.000 menghasilkan 1 juta. Ya. Itu orang-orang yang ini tidak akan peduli seperti itu. Barang sing kedaluarsa, roti yang kedaluarsa, alasannya dari pabrik ditampani untuk makan ternak, ternyata untuk makan menernakkan orang kan ngoten nggih, untuk pakane wong. Roti sing kedaluarsa diolah lagi. Kan mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka pengusaha yang lupa dengan Allah, maka dia akan tetap di situ berani melakukan sesuatu yang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi atas ulahnya. Pengusaha-pengusaha sing notabene itu pengusaha sing golongan yang kayak begitu tidak peduli. Tuku mesin yang regane 100 juta untuk packingnya dan yang lainnya dia beli. Jadi akhirnya diisi kadang-kadang panganan itu kan sing didol iku kaya nang kono udarae, melembung ngoten niku kok. Dadi nang kono iku kemasane ketok melembung wae, ketok dibuka itik-itik ngoten damian, kan cilik. Nah, itu pengusaha-pengusaha model yang kayak begitu itu. Nek eling nang gone pangeran, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak merugikan. Karena setiap sesuatu yang mengecewakan di dalam perdagangan itu yang awalnya itu halal menjadi haram. Karena apa? Ada salah satu pihak yang dikecewakan. Padahal inti dari perdagangan itu adalah antarodin. Maka pengusaha-pengusaha yang jujur maka akan tetap dengan kejujurannya, menjunjung kejujurannya senajan batine ora akeh sing digeleki barokah. Ono sing nang kono batine akeh tapi tidak memperdulikan keberkahan dari itu semua, sehingga dengan segala cara supaya menghasilkan. Nah, bagaimana menjadi pengusaha-pengusaha yang itu selalu eling nanggone pengeran, maka akan jadi barokah. Senajan sugine suwe tapi nyaman. Ojo sampai sugine cepet tapi nang kono kolape cepet, ngoten lho nggih. Nang kono tidak nyaman. Ini harus ijarul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Saudagar sampai menjadi pemborong, menjadi apapun silahkan nantinya. Tapi menjadi pemborong yang takwa, menjadi pemborong yang senantiasa menjadikan pekerjaan sampean itu adalah dicontoh oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya, nek wong sembayang tok gampang, nek wong pertani tok gampang istilahnya, kan ketok barang. Tapi kalau menjadi pemborong dan yang ini kan harus berani. Mana sih sekarang pemborong-pemborong itu yang berani di situ itu hitungan-hitungan yang jujur. Kayaknya yang biasanya kadung kupat ngono, kadang-kadang dinyak kancane. Nah, awakmu pemborong ora gelem nang kono iku bohong kan ngoten ya. Jadi pemborong harus berani bohong. Itu katanya, tapi tidak semuanya. Makanya kadang-kadang hitungan-hitungan itu dipermak menjadi hitungan yang ini mestinya besinya ukuran berapa lingkarannya ya, diperkecil. Campuran semen sama ini yang mestinya 10 lawan apa itu 2 menjadi 10 lawan setengah kan nanti akhirnya apa? Itu semuanya barang-barang kan bisa dihitung. Sing borong canggih, sing hitung yang lebih canggih lagi. Jadi entek barang sakmene iki jembatan ini dihitung itu semuanya sudah kalkulasinya. Jadi pemerintah itu juga mestinya sudah paham dengan adanya borongan-borongan yang seperti itu habisnya segini, nanti pemborongnya dapatnya segini dihitung dengan adanya tukang-tukangnya dan yang lainnya. Sebenarnya sama, cuma kadang-kadang di tengahnya itu ada setannya menjadi permainan. Wis engko dilongi ya, ukuran besi. Jadi mestinya ukuran yang di situ itu adalah ukuran 10 menjadi ukuran
Dan ini kan penyusutan. Di pasire sing nang kono nanti pasir yang apik berapa, dan itu kan semuanya kan permainan. Jadi kalau memang dia mengerjakan sesuatu itu ya sebagaimana dia mengerjakan miliknya sendiri mestinya. Dihitung sesuai dengan kekuatan orang yang minta digarapno. Duweni dana sakmi ini nanti dikasih pengertian. Nek sampean kepingine dana sakmi ini dadi omah sing model kayak ngeten, mungkin sing dikalahi niki. Jujur. Jadi kalau memang jujur kan enak. Karena apa? Rata-rata orang yang memborongkan kan enggak ada yang tahu. Nanti dikasih tahu kayunya model kayu sing ngeten, nanti keuntungannya sampean ngeten, menawi model kertas ngeten. Itulah kejujuran. Jadi mumpung wong ora ngerti tiketno ki mawon. Jadi kayu-kayu bekas, kayu-kayu sing nang kono iku ukuran mek 5 tahun, 7 tahun wis remek ngoten niku. Maka dikasih tahu jenengan ngersakaken kayu nopo. Ada sesuatu yang saling menjadikan sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan. Mulakno dalam segi perdagangan apapun, wala bai'un, jika terjadi sesuatu baik perdagangan ini, maka kejujuran itulah yang harus diutamakan. Maka transaksi yang tidak ada yang menyenangkan kecuali transaksi sesama orang muslim, karena saling menjunjung adanya antara. Tapi banyak juga yang di situ rusak ketika adanya akad perdagangan itu. Berani apa tidak kita di dalam berdagang itu berlaku jujur sebagaimana para sahabat dahulu. Ya, yang penting usaha, masalah keuntungan dan yang lainnya yang penting kita jujur. Nanti ada saja yang ngepoki alias nangkun itu yang nanti kalau memang ini tidak berapa badi, mungkin Allah akan mendatangkan rezeki yang lainnya. Makanya orang Islam itu kadang-kadang sedekahnya lebih banyak. Wis nangkun ono arek cilik nangis kayak permen. Padahal permen itu badine piro ya dikene arek cilik. Tapi kan hitungan bukan hanya hitungan dunia, hitungan akhiratnya itu intinya. Mungkin dengan adanya itu akan membuka pintu-pintu rezekinya Allah. Dah wala bai'un an zikrillah. Ketika terjadi sesuatu akad sedang asik-asiknya waktunya ibadah, apakah dia tetap melakukan ibadah tersebut? Jadi makanya pas berangkat nek wis krungu panggilan ya, nek wis krungu panggilan ya berangkat. Jadi ini bagian dari ketentuan-ketentuan anzikrillah, eling nanggone pangeran. Jadi karena wong wis kadung seneng nanggone tukune rame. Berani apa enggak dia meninggalkan ketika waktunya dia harus sholat Jumat jam. Walaupun terjadi banyak ada banyak beberapa pendapat di dalam pas'au ya. Jadi ketika sudah terdengar adzan maka harus selesai semuanya. Ada yang mengatakan pas'au itu adalah di dalam sesuatu yang menguntungkan dirinya tapi dia tetap menomorsatukan Allah, inilah wala bai'un, dan tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang menjadikan atau menyebabkan seorang hamba itu mengalahkan Allah, tidak ada. Apapun itu kalau memang di situ ketentuan Allahnya, baik di dalam sesuatu yang kadang-kadang itu ketika dia sedang di atas angin, sedang menguntungkan, dia berani untuk meninggalkannya. Ya. Sementara waktu untuk Allah. Nah, kejujuran di dalam perdagangan itu akan menjadikan kemakmuran. Makmur dalam segi lini semuanya. Nah, kalau tidak ada kejujuran, maka akan terjadi sesuatu kerusakan yang sudah diancam oleh Allah. Jadi kalau pedagang sudah tidak ada kejujuran, maka di situ kan
mendapatkan ancaman Allah sesuai di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifina alladzina idzattalu 'alan yastau wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah menyikapi perilaku manusia di dalam melakukan sesuatu perbuatan di dunianya. Jadi sebelum adanya kayak begitu, Al-Quran sudah antisipasi dahulu. Supaya apa? Supaya tidak ada kerusakan di dunia ini sebab perilaku yang merusak. Nah, pedagang yang tidak pedagang yang tidak jujur akan banyak merusak segala lini nantinya. Jadi bagaimana kemarin itu ada nopo niku, ada sesuatu yang di dalam jual beli ini tidak terjadi sesuatu yang betul, maka akan berdampak. Di ono wong dodolan sing nangkun niku dodolan gula, biasanya lah gula Jawa lah wonten gula bathok ngoten. Nah, nang omah ora duweni timbangan sing ukurane kilon. Dua orang duwe timbangan kilone mboten duwe. Timbangane ono kilone ilang. Akhirnya dhek punya pikiran wis tuku nang kono gawe timbangan. Iki wau. Akhire nang ngoten gula abang didol nang ngene dhek tuku, nang ngene tuku sing dhek tuku gula putih wau. Akhirnya setelah ditimbang terjadi permasalahan. Awakmu ndak jujur nek nimbang. Mosok kurangnya ono sampai sakon. Wong-wong sing petani-petani niku kan apa adanya lah. Orang-orang yang apa itu istilahnya orang yang jujur apa adanya. Kula niku mboten kagungan timbangan. Kula niku wau nimbangi nggih tuku nis. Gula putih tenggene jenengan niku wau kula damel kilonane. Yang tidak jujur itu siapa kan ngoten. Jadi yang tidak jujur itu siapa? Jadi ternyata bahwasanya toko itu tadi mempermainkan di dalam timbangannya. Jadi gulone putih dikurangi sakon, akhirnya ketika ada orang jual menggunakan itu semuanya, ya kembalinya ke dia. Andai kata ini dimulai dari timbangan saja merusak ya dalam segi tatanan timbangan, akan rusak yang lainnya. Rusak di dalam hasilnya, ya, rusak di dalam keberkahannya, rusak di dalam hubungannya. Nanti lama-lama perdagangannya tidak laku. Karena apa? Sudah menjadi rahasia umum, tidak jujur pedagangnya. Pedagang kehidupan yang di situ itu diselaraskan oleh Allah, diinginkan oleh Allah menjadi kehidupan yang betul-betul disaling ketika ada orang butuh kesitrang nang kuno oleh ya kan ngoten. Ada nilai-nilai keberkahannya, saling menyenangkan. Makanya di dalam sesuatu yang menyenangkan itu terselip sesuatu yang barokah. Apalagi sebagaimana Imam Abu Hanifah. Di dalam Imam Abu Hanifah itu seorang saudagar, seorang pengusaha. Makanya pemikiran Imam Abu Hanifah itu kan hidupnya di eranya itu kalau memang kehidupan gitu di kota, metropolis lah istilahnya. Maka pemikirannya itu pemikiran yang modern. Dia menjadi saudagar, tapi dia tidak terjun sendiri. Dia mempunyai usaha, tapi dia tidak menjalankan sendiri. Dijalankan oleh orang-orang yang berkepentingan, yang butuh dengan itu semuanya. Jadi ekspor impornya itu sudah jalan. Jadi ketika jual kain dari satu kota sini dari Baghdad bawa ke Mesir, maka dari Mesir pulangnya bawa dari dagangan yang dari Mesir. Pada suatu ketika Imam Abu Hanifah ini membawa apa itu kain untuk diperdagangkan
di kota yang lain, di negara yang lain, di situ ada kualitas di dalam setiap perdagangan, kualitas spesial, kualitas biasa, kualitas itu selalu ada. Jadi ketika para pengrajin-pengrajin itu ya sing duwe kain dikumpulno. Supaya nangkun iku saling menguntungkan. Ada sesuatu kain yang dijual itu dalam keadaan cacat. Maka ketahuan oleh Imam Abu Hanifah, ini kainnya agak cacat. Nanti kalau ini barangnya bagus tapi ada cacatnya. Nanti kalau dijual dibilangkan, dikasih tahu yang beli itu bahwasanya barangnya barang cacat. Sampai di sana, di negara yang lain itu akhirnya diborong. Semuanya karena melihat barangnya itu barang yang kadang barang kan barang sing nangkun itu jarang ono itu langsung diborong. Harganya berapapun diborong akhirnya. Setelah itu pulang ketika perdagangannya itu habis, ditanya oleh Abu Hanifah yang menjalankan itu, bagaimana? Alhamdulillah semuanya laku dengan keras. Terus barang yang cacat semuanya. Kamu tidak bilang itu ada cacatnya. Ya. Wah, kalau kita kan biasa senang. Barangnya mesti nangkune ku atene torok dadi nang badi kan senang kita. Tapi tidak dengan Imam Abu Hanifah. Mana hasilnya? Sudah sedekahkan semuanya ke fakir miskin. Berani kita seperti itu. Saking hati-hati ini di dalam menjalankan perdagangan. Khawatir nangkun itu kecampuran barang-barang sing nangkun itu yang tidak didasari dengan adanya antara. Jadi hasil dari perjalanan perdagangan itu tadi semuanya suruh menyodakohkan semuanya. Itu modelnya Imam Abu Hanifah. Nah kita ya malah nangkun itu mangan biasanya mestinya atine rugi orang sudah rugi kan. Apakah berani kita menjadi orang-orang yang jujur? Jadi wala bai'un an zikrillahi. Di dalam setiap sesuatu perdagangan itu tidak ada sesuatu yang melupakan nama pangeran. Maka kalau menjadi pengusaha yang golongan putih, jangan menjadi pengusaha yang di dalam golongannya golongan blacklist hit. Sebenarnya orang usaha itu kan kadang-kadang awalnya laku. Tapi laku itu kan ada di dalam berbisnis itu kan ada sesuatu yang harus dicermati. Bukan kalau memang laku itu terus barang itu laku terus. Ada orang karena membelinya itu coba-coba. Maka nanti ada fasehnya, ada di situ itu masanya, maka dilihat dalam 3 bulan itu perkembangannya naik turun atau stabil. Maka ini akan menjadi tolak ukur. Jadi kadang-kadang awal tok nangkun niku langsung 1 kilo entek kabeh semisal. Mending gawe 2 kilo, gak entek blas sebab wingi ku coba-coba kabeh. Sesuatu itu kadang-kadang butuh waktu. Tidak bisa instan, bisa instan. Jadi di dalam sistem dagang itu sendiri kan yang penting kejujuran dan kesabaran. Mungkin satu waktu kita belum laku ya, karena masih sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru di dalam dagang. Sampean dagang nang niku semisal sampean dodolan pulsa kan ndak langsung laku. Ana siji sing nang kono tuku nang ngene sampean kok dine iki gak laku, harus sabar. Sabarnya maksud saya seperti ini, butuh waktu proses untuk mengenalkan sampean itu butuh proses. Akhir sing tuku mau ditakon tuku nanti tuku nang kono. Ada sesuatu proses di dalam pengembangan yang tetap di dalam sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Itu juga nanggone sampean buka dagangan pinggir dalan. Mungkin hari ini sampean hanya melihat saja. Dodolan niku ana dodolan semisal ana sego pecel enak semisal. Oh, sampean belum sempat karena waktunya sampean kuliah nyusu.
Nang kono ana wong takon, nang kono ana pecel sing enak. Ini kan butuh waktu. Untuk berkembang itu butuh waktu. Mungkin saat ini hanya kita, dagangan kita itu rezekinya hanya lewat mata saja. Dikenal orang, alias dikenal orang. Dikenal orang. Jadi kaya ana wong dagangan pirang tahun ya modelnya kayak gitu saja. Kadang-kadang kesabarannya itulah. Kesabaran di dalam perdagangan. Maka di dalam setiap perdagangan itu bukan peluangnya, tapi kemauannya. Sebesar apapun peluang itu, tanpa adanya kemauan untuk menjalankannya, maka tidak akan bisa. Sekecil apapun peluang itu di dalam usaha, ada kemauan untuk menjalankannya. Itulah kesuksesan. Jadi sukses di dalam apapun itu, jangan pernah melihat peluangnya, tapi kemauan kita untuk menjalankannya. Jadi nangkun peluang besar, tapi sampean males-malesan. Peluangnya kecil, tapi sampean nangkun punya semangat. Ini yang akan berkembang. Jadi penting di dalam setiap apapun itu butuh waktu, butuh kesabaran, ya, butuh sesuatu yang terus-menerus, istiqomah, tidak rog-rogasem, tidak rog-rogasem, sampai nantinya usahanya itu bisa dilepaskan. Alias nangkun itu bisa dijalankan oleh penerusnya. Jadi maka di era yang sulit ini, ya, maka yang tanpa resiko itu adalah pekerja saja. Tapi ya hasilnya ya monoton seperti itu. Tadi buruh ya hasilnya dibandingkan pengusaha. Pengusaha itu resikonya kan banyak resiko, tapi ya begitu. Maka nih nangkuni kadang-kadang ora usah terus nangkuni bingung, nangkuni sampean sesuk dadi pegawai opo dan ora usah. Selama sampean pikirannya urip, kemauannya ada kemauan, maka sampean akan bisa hidup. Walaupun lah dodolan cilok, dodolan enggak masalah. Pegawai negeri kan saulan pisan, sampean kan bendino ngumpulno. Jadi sampean bendinane nangkun iku oleh duit sekitar 50.000. Ya, 50.000 bersih, 50.000 bersih. Ya dodolan cilok oleh 50.000 bersih. Nah, 5/3 piro? 5/3 15. Ya. 5/3 15. Jadi 50 kali 3 berapa? 150. Berarti 1,5 juta. Nah kalau 100 3 juta kan itu. Ini kan butuh waktu bertahap, tapi sampean kan bisa menikmati itu semua. Jadi jangan pernah nangkun itu lihat ini ya. Sampean itu yang penting sampean bisa menghitungnya. Bisa. Nah, nek pegawai negeri kan karena kalkulasinya kan 1 bulan. Jadi sedino pegawai negeri itu dibayar berapa? Jadi mulai kelas bawahnya itu digaji berapa? Ya cuma iki mau gak tahu resiko, nek sampean kan kadang naik turun. Jadi kadang nangkun iku iso dadi gak mlebu ya ora ono sing ngeleki, cuma sing ngeleki pelanggane tok paling. Ngoten. Jadi sebenarnya seperti itu. Kita kadang-kadang ini nanti ya iso enak ngoten. Di waktunya banyak untuk keluarga, waktunya banyak untuk ya apalagi nek kanggo santri kan mulang nandi-nandi kan biasa. Di waktunya sampai nang kono mulang karena yo nang kono bengine digo usaha dan yang ndak masalah. Ya andai kata nang kono iku sedinane nang kono iku oleh duit 250 lah, 200 ya. Kali ya. Sego goreng misal kayak gitu, bakso dan yang lainnya kan ya jangan dilihat itu. Sampai nek pikirane santri ambek mahasiswa kan lapangan ambek kecerdasannya itu. Masuk aku aten nang kono iku tandang digawe terus ya. Dan akhirnya buat retail ya, jaringan-jaringan yang seperti itu. Mie remek semisal kayak sampean mie remek terus jaringan mie remek ngoten dadi nang kono akeh kan. Semisal dadi sing nang kene iku oleh mek 10.000 semisal.
buat 10 jaringan 10.000 ping 10 kan lumayan sudah. Kan ngoten. Jadi kan sampai ora melu kerja hanya ini toh, ada yang menjalankan. Pikiran-pikiran yang kayak begitu itu kan santri yang modern mestinya. Kenapa tidak buat seperti wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Salate terus dijalankan dengan baik ya, wa ita'iz zakah. Kemudian hubungan-hubungan yang mensucikan di dalam setiap perdagangan, mensucikan di dalam hubungan dia pada Allah dijalankan. Iqamis shalah sebagai ketaatan seorang hamba yang diwujudkan di dunia tidak lain hanyalah untuk ibadah nangani pangeran, dan ibadah umat Muhammad itu adalah iqamis shalah. Wa itaiz zakah ini adalah bagian dari ketaatan perintah menjalankan sesuatu, berbagi yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa itaiz zakah, dan itu semuanya sesuai dengan ketentuan. Zakat mal, zakatnya zahab, zakat semuanya itu adalah sesuai ketentuan. Dan setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bagian dari kasih sayang Allah terhadap kita. Najan nangkuni ya memang abot. Ya, dadi wong melarat yo abot, dadi wong sugih yo abot. Dadi wong melarat iku abot nangkuni iku golek duwike, dadi wong sugih abot ngetokno duwit kan abot. Awalnya wong melarat dadi wong sugih lamun duwe duit 1 juta nanti bakal dulurku tak kei. Ketika punya rata-rata ndak berani ngasih rata-rata. Jadi wong melarat iku abot oleh ngelek duit, wong sugih abot oleh ngetokno duit. Fayaqubuna fasrahuna ilal jannati kiri nanggone surga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa ali Muhammad sallallahu alaihi